Tiap hari adalah festival di Desa Kemiren, Banyuwangi. Festival kehidupan yang meletakkan para leluhur di tempat mulia dan menerjemahkan ajarannya dalam norma dan seni. Sistem budaya suku Osing di Desa Kemiren menjadi salah satu daya tarik pariwisata bagi Kabupaten Banyuwangi. Dianugerahi bentang alam yang begitu mempesona, dipadu dengan tata kelola dan inovasi pariwisata. Banyuwangi memperoleh penghargaan dari Organisasi Pariwisata Dunia tahun 2015 lalu. Jumlah turis lokal maupun internasional meningkat hingga 3 kali lipat selama 5 tahun terakhir. Pemacu masyarakat Banyuwangi untuk terus berkarya. Selamat datang di Desa Kemiren, Banyuwangi. Disinilah suku Osing tinggal. Penduduk asli Banyuwangi ini hidup dari bertani dan berkebun. Profesi turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Keterbukaan orang Osing tercermin saat ikat kepala atau udeng dipasangkan pada tamu. Dua pitik dan barong menyambut tamu. Ini dipercaya sebagai pengusir segala niat jahat, sekaligus memberikan perlindungan dari mara bahaya. Rombongan barong akan mengantarkan tamu ke tempat duduknya. Di sini, warisan nenek moyang berbalut modernitas bertemu. Panggung terbuka beratap pohon rindang dekat sawah merupakan ciri hidup orang Osing sejak dulu. Tamu disuguhkan seni gandrung, atraksi seni andalan Banyuwangi. Jika biasanya gandrung dimainkan malam hingga dini hari, saat ini variasi gandrung juga mengikuti zaman. Bagi suku Osing, tari gandrung dan barong wajib ada dalam setiap kesempatan istimewa. Masyarakat Osing di sini sangat percaya terhadap barong itu karena barong itu adalah manifestasi pengejawantan dari leluhur mereka. Maka perilakunya kemudian sangat menghargai, kemudian peran daripada barong itu sendiri menurut mereka itu sangat luar biasa. Mengapa? Setiap ada hajatan, kemudian menerima tamu, itu peran daripada barong itu sangat penting. Karena barong itu bisa dipercaya sebagai pengejawantan dari nenek moyang mereka yang bisa melindungi, bisa mengusir hal-hal yang jahat. Orang Osing percaya para leluhur masih bersama mereka dan menjelma menjadi pelindung di alam sekitar. Ada satu danyang misalnya yang dia percaya bahwa danyang itu bukan setan, bukan demit, tapi yang bisa melindungi mereka. Itu yang paling penting. Mengapa masih ada hubungan dari bentuk ritualnya sampai pada keseniannya itu mengikat. Karena di situ ada satu sistem budaya yang mereka percayai. Kemudian masyarakat penyangganya itu mempercayai itu kan sangat berpengaruh pada tingkah laku mereka, menjadikan norma begitu. Kalau saya tidak melakukan ini akan merasa bersalah. Seorang perempuan Osing biasa menyiapkan pecel pitik untuk persembahan buyut cili di petilasan.
Tradisinya, ayam ini tidak boleh dicicipi saat dimasak. Mendahului leluhur sama saja menentangnya. Pecel pitik juga sajian yang akan digunakan untuk makan bersama keluarga. Usai memanjatkan doa di petilasan. Dari cara memasak ini, niat baik maupun buruk sang pemasak akan terbukti saat pecel pitik dimakan bersama. Hajat besar akan dilakukan Ciptono dan keluarga. Ia merupakan generasi kelima seniman barong Osing. Kelompok barongnya akan tampil dalam sebuah pawai. Ciptono wajib melakukan ritual berdoa ke petilasan Buyut Cili, leluhur masyarakat Kemiren. Buyut Cili dipercaya menjadi danyang, penjaga desa Kemiren. Untuk menghormati adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, saya mengenakan pakaian sama dengan keluarga Pak Cip menuju ke petilasan. Ini merupakan simbol dari warna bumi dan juga simbol keabadian secara umum. Dan saat ini saya bersama dengan Pak Cip. Saya jelaskan sedikit Pak Cip tentang makna berdoa di petilasan bagi Pak Cip dan keluarga. Ya, menurut Kemiren, adat istiadat desa Kemiren, setiap ada kegiatan apapun minta doa restu. Bila mana doa tersebut dikabulkan adalah permintaan minta sama Mbah Buyut, doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati Pak, agak licin. Ya begitulah, setiap kegiatan tersebut kita lakukan, hitanan, pernikahan selalu kita lakukan di desa tersebut, desa Kemiren khususnya. Petilasan ini adalah pusat kehidupan masyarakat Osing. Buyut Cili berasal dari kata Osing, ngili, yang artinya mengungsi, atau seorang yang melakukan pelarian. Runtuhnya Majapahit sekitar abad ke-15 memaksa mereka yang tersisa melarikan diri ke Blambangan, yang kini lebih dikenal sebagai Banyuwangi. Pengaruh Hindu Majapahit di masyarakat Osing masih terasa hingga kini. Ciptono mempersembahkan sesaji dan merapal doa agar hajat besarnya lancar. Setelah mempersembahkan pecel pitik untuk Buyut Cili, sisa makanan bisa dibagikan kepada peziarah yang datang. Para perempuan mendahulukan kaum laki-laki untuk menyantap masakan. Saat dimasak, pecel pitik ini sama sekali tidak boleh dicoba atau dicicipi oleh yang memasak, karena akan dipersembahkan kepada leluhur yang ada di petilasan ini. Dan setelah didoakan, baru boleh dimakan, dicicipi bersama-sama di sini. Ya Pak Ji ya? Ini adalah makanan khas desa Kemiren. Makanan khas desa Kemiren. Dan coba kita cicipi. Tanpa dicicip sama ibu, rasanya udah enak. Berarti salah satu bentuk ketulusan yang ada di desa Kemiren ini ya? Iya. Saat kaum muda di tempat lain sibuk dengan dunia digital, kaum muda di desa Kemiren menyiapkan rangkaian barong. Usia barong ini diperkirakan hampir 4 abad. Ciptono yang sudah mendapatkan restu dari Buyut Cili sebentar lagi akan naik pentas. Barong tak hanya pertunjukan seni belaka. Bagi suku Osing, barong adalah pelambangan bagaimana hidup harus dijalani. Sebenarnya makna barong sendiri bagi Pak Cip itu apa? Barong itu kalau di maknanya, kenapa sih barong itu mangap? Ya. Kita diberi sayap, selalu begini, pasti gini. Oke. Ya, ini laki perempuan. Jadi kenapa kita beri sayap laki dan perempuan? Kamu bekerja jangan malas-malas. Entah kamu kaya, entah kamu sekolah tinggi, yang penting kita bisa makan. Jangan malu-malu kerja. Sayap gunanya untuk mencari nafkah kemana kamu suka.
Terus ini angsang. Punya pikiran jangan merangsang. Jangan merangsang, Jangan iri, memancing. jangan dengki. Oke, jangan iri, jangan dengki. Merasalah bahagia kalau toh tetangga bisa beli apapun. Terus ini namanya sungut. Oke. Kalau toh kita berumah tangga, walaupun perawan, anak muda, masih single, ditanya orang itu yang baik. Menghadap pun secara baik-baik, jangan merengut katanya Barong gitu. Merengut itu Gini, jangan Cemberut. cemberut. Nah, keling ini ada Garuda menghadap ke belakang. Kita harus eling, kita harus waspada. Kalau toh kita itu jadi orang kaya, jangan sampai merasa dirinya paling kaya. Di bawah kita masih banyak yang butuh pertolongan. Kalau diibaratkan keling Garuda menghadap ke belakang, itu kita harus eling, kita harus ingat sama Yang Maha Kuasa. Ini petunjuk menunjukkan bahwa Yang Maha Kuasa ada di atas. iya, Garuda di bawah, itu yang dua, di belakang itu giting ini ngintip. Ayo masuk Barong yang akan dipentaskan ini beratnya 80 kg. Dibuat 3 generasi yang lalu. Saya pegangan pakai Diangkat oleh 2 orang dan bertumpu pada kepala. Oh, kepalanya pegang. Iya. Ayo berdiri. Aduh. Kuat nggak? Ya. Mas ini pegang gitu. Ya. Ini kepalanya Oh, pegang. kepala di sini. Oke. Nah, ayo Tuhan, berat banget. Bunyikan. Oh, ini. Gitu. Kepalanya gitu. Sudah, Mas. Berat sekali 80 Keluarnya di syuting, Mas. kilogram. Ayo, Mas. Keluarnya, orangnya keluar. Ayo. Siapa yang keluar itu? Ini harus 2 orang di sini, Pak. Iya, di belakang kan ada. Iya, sukses. Ini termasuk melestarikan budaya adat walaupun hanya sebentar. Filosofi hidup masyarakat Using dalam Barong adalah estafet budaya. Kini generasi ke-6 siap menjadi penerus. Kalau untuk Rocky sebagai kaum muda di Kemiren, bagaimana melihat Barong, seni Barong ini? Kan kebetulan bapak saya generasi ke-6 Mas ya. Jadi kita dari SD saja itu darah seninya istilahnya udah punya basicnya, tinggal ke jenjang misal kelas 3 4 kita dasarnya kemana, misal kita ke teknik tari kita ya menari, kalau dari gamelan kita ke gamelan. Kebetulan saya lebih spesifikasinya ke nari kayak gitu. Nah, ini mau belajar sendiri atau sebenarnya emang kewajiban sebagai generasi penerus? Dari hati nurani sendiri, bila kalau saja bapak tidak jadi generasi ke-6, tetap dari hati sendiri kami dari yang istilahnya yang muda gitu memang ingin melestarikan, Mas. Jadi dan kebetulan bapak jadi penerusnya, jadi kami tambah semangat. Arak-arakan ini bukan karnaval, melainkan iring-iringan pengantin. Hiburan sekaligus syarat bagi pengantin agar jalannya biduk rumah tangga sesuai dengan norma hidup dalam filosofi Barong. Barong menjadi peran penting dalam iring-iringan pernikahan atau iring-iringan pengantin yang ada di sini. Padahal pengantinnya paling belakang. Nah, Barong ini penanda akan ada kehidupan di depan sana yang jauh menantang bagi kedua mempelai. Layar ke mendung
ring segara rezeki arane ya tuyan agung kang manggung nompak areta lilira kantom. Tembang ini merupakan sastra lisan milik leluhur Osing, sebuah mantra dalam ritual sebelang sebagai cikal bakal seni gandrung. Penciptanya anonim dan usianya diperkirakan lebih dari 300 tahun. Tembang didendangkan saat pentas gandrung mendekati waktu subuh. Temuk Misti adalah satu dari 4 maestro gandrung di Banyuwangi yang mendapat warisan mantra layar kumendang. Sepanjang hidupnya, ia menghabiskan waktu untuk melestarikan gandrung. Pesona seorang maestro gandrung tak lekang oleh zaman. Usia Temuk Misti saat ini 62 tahun. Namun lewat cengkok usingnya, ia masih memukau. Tanpa atribut maestro gandrung, Temuk Misti adalah orang Osing yang tidak lupa dengan identitasnya. Kembali ke kebun. Dusun Kedalaman menjadi basis seni di Banyuwangi. Temuk Misti adalah salah satu aset tak ternilai di sini. Halo Mbak Temuk. Halo juga. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Saya ganggu sebentar ya. Enggak, boleh-boleh aja. Tapi tadi sore bagus banget. Mbak Temuk, pertama kali kenal gandrung itu kapan, Mak? Mulai masih umur 15 tahun, 68. Masih gadis berarti ya? Masih ting-ting. Kenapa Mak Temuk pilih gandrung dan sampai sekarang masih menggandrungi gandrung? Karena ya kalau di make kan cantik. Sama honornya ya lumayan. Makanya sampai sekarang Mak ini masih menggandrungi tari menari sama olah vokal gandrung. Para ahli menyebut Mak Temuk sebagai eksotisme timur berkat suara emasnya. Cengkok Osing berbeda dengan seni vokal gending lainnya di Jawa. Inilah yang membuat seni gandrung sangat sulit dikuasai. Selama puluhan tahun sudah ada berapa syair lagu atau pantun yang Waduh, ribuan. ribuan. Ribuan udah sampai nggak inget. Ribuan Mak Temuk. Ini ribuan. Yang asli yang pernah diajarkan sejak dulu ada berapa pantun? Iya ratusan. Paling yang saya inget itu aja apa menyindir anak-anak muda, percintaan, kangen-kangenan. Pantunnya gini, semengko ngabene prau kapal keruk silirangin. Artinya? Atine hun bingung sakat mau kepengen kecaruk sedelo bain. Hatinya nih gelisah, kepingin ketemu, saking kangennya. Kepingin ketemu, ya apa sedilut bene kuyo. Sebentar. Sebentar aja gitu. Kan udah dingin ini. Kangennya hilang. Ya seperti itu. Dahulu penari gandrung adalah laki-laki.
Namun, sejak masuknya Islam di Banyuwangi pada akhir abad ke-19, peran laki-laki sebagai penari gandrung digantikan perempuan. Kini gandrung menjadi sarana hiburan rakyat hingga pejabat. Dilengkapi gending, gandrung mengikuti cengkok suara dan kelentikan jemari sang penari. Nah sekarang di luar penari gandrung sudah semakin banyak. Semakin banyak. Apa yang membedakan dengan Mak Temu? Nah, ya beda kan. Gerakannya ya beda, nggak bisa nyanyi. Paling ya untuk sekedar nari aja, nari apa selamat datang, habis itu udah habis. Kalau Mak Temu kan semalam suntuk. Bisa dikatakan kalau gandrung yang Mak Temu sekarang gandrung ini Nggih. itu yang asli. Yang asli. Mulai nol belajar menari gandrung, olah vokal. Kalau sekarang anak-anak kadangnya ya dari itu tarian janger, dari kuntulan, ya apa ikut-ikutan, coba-coba itu. Temu Misti mempertahankan pakem gandrung, mengubah stigma di tengah masyarakat bahwa seni gandrung adalah seni pemabuk. Gandrung kini lebih populer karena tariannya. Berbagai modifikasi ia ciptakan untuk menarik minat kaum muda. Sampai kapan Mak Temu akan melestarikan seni gandrung? Pokoknya ada anak buah yang apa menguasai tari gandrung, olah vokal, baru Mak Temu lengser. Ada yang saya percaya ini. Sampai sekarang adakah yang sudah Belum beda? ada, Belum ada. belum ada. Sampai kapan nanti ketemunya? Entah. Aduh, ya ada, nggak kena dipercaya kan. Anak sekarang itu, aduh, wis itu apa kacang lupa kulitnya gitu. Aja pati keret manger, aja pati keret manger. Inilah kejujuran Temu Misti, seorang osing sekaligus maestro gandrung yang kesulitan mencari penerus. Seorang gandrung muda, Hernita, punya mimpi bisa seperti Temu Misti. Usianya baru 19 tahun, masih banyak waktu untuk belajar. Gandrung sekarang ini ya, kalau di Banyuwangi ini kayak semua orang mengagumi kota Banyuwangi karena gandrung itu maskot dari Banyuwangi. Terus gandrung ada kesulitannya sendiri. Kalau saya sendiri ya dari gerakan terus vokal itu. Hernita pun mencoba untuk nembang, meski belum sepiawai Temu Misti. Omongin welas sing ono watese. Ya. Gandrung kini dikenal, namun tidak banyak yang mendalaminya. Ketika modernisasi semakin menyudutkan orisinilitas gandrung, hanya satu pilihannya, meyakinkan halayak bahwa gandrung adalah sebuah profesi. Semua berupaya melestarikannya dengan segala cara, bersahabat dengan zaman hingga menjadi identitas Kabupaten Banyuwangi, atau mempertahankan pakem seperti Temu Misti. Sing ana pikirane terong-terong ison wis bingung kang sun bingungi sing ana pikirane.